Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Legistiani Latifah, NIM 1601622053. Di sini saya akan menceritakan kisah yang mengangkat tentang permasalahan peserta didik. Pernahkah kalian merasa seperti tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kelas? Apakah kalian merasa tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik? Atau mungkin kalian pernah merasa terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas? Kisah ini bercerita tentang seorang siswa yang bernama Andi. Andi adalah seorang siswa yang cukup pintar dan rajin dalam belajar. Namun, belakangan ini Andi merasa sangat kesulitan untuk mengikuti pelajaran di sekolahnya. Ia merasa tidak dapat memahami apa yang sedang diajarkan oleh guru-gurunya dan merasa kesulitan untuk mengikuti perkembangan pembelajaran yang ada di kelasnya. Andi juga merasa sangat tertekan dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Ia merasa bahwa ia tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut dalam waktu yang singkat, sehingga membuatnya merasa semakin tertekan dan stres. Setelah berbicara dengan teman-temannya, Andi akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari guru-gurunya. Ia mencari waktu yang tepat dan akhirnya berbicara dengan salah satu gurunya setelah jam pelajaran berakhir. Guru tersebut sangat memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh Andi dan memberikan beberapa tips untuk membantu Andi dalam mengatasi masalah tersebut. Guru tersebut memberikan saran agar Andi tidak terlalu fokus pada hasil akhir, tetapi lebih fokus pada proses belajar yang sedang dilakukan. Guru tersebut juga menyarankan agar Andi lebih sering bertanya kepada guru-gurunya jika ada hal yang tidak dimengerti. Selain itu, guru tersebut juga memberikan beberapa sumber belajar tambahan yang dapat membantu Andi dalam memahami pelajaran dengan lebih baik. Setelah mendapatkan bantuan dari guru-gurunya, Andi merasa lebih percaya diri dan mengikuti pelajaran di kelasnya. Ia juga merasa sangat terbantu dengan adanya sumber belajar tambahan yang diberikan oleh gurunya. Andi belajar untuk lebih fokus pada proses belajar dan tidak terlalu memikirkan hasil akhir yang ingin dicapainya. Dari kisah Andi, kita dapat belajar bahwa jika kita mengalami kesulitan dalam belajar, jangan ragu untuk meminta bantuan dari guru-guru atau teman-teman kita. Selain itu, kita juga harus belajar untuk lebih fokus pada proses belajar dan bukan hanya pada hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan cara ini, kita dapat belajar dengan lebih baik dan meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Pendekatan teori pertumbuhan dan pengembangan dapat memberikan pandangan yang positif bahwa peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal jika diberikan bantuan dan dukungan yang tepat. Pendekatan teori pertumbuhan dan pengembangan juga menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung dalam proses tumbuh dan berkembangnya peserta didik. Oleh karena itu, sebagai pengajar atau mentor, kita perlu memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, pendekatan teori pertumbuhan dan pengembangan juga menyarankan untuk memberikan pengalaman belajar yang bervariasi dan menarik. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk memperluas wawasan dan pengalaman belajarnya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, pendekatan teori pertumbuhan dan pengembangan juga menekankan pentingnya memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif dan mendukung bagi peserta didik dalam proses belajarnya. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk memahami kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. Jadi, kesimpulannya, pendekatan teori pertumbuhan dan pengembangan dapat memberikan pandangan yang positif dalam menyikapi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Pendekatan ini menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung, pengalaman belajar yang bervariasi dan menarik, serta umpan balik yang konstruktif bagi peserta didik. Hal ini dapat membantu peserta didik tumbuh dan berkembang secara optimal dalam berbagai aspek di kehidupan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.